Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM H0321026 dari kelas Biologi E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sterilisasi pada mata kuliah Manajemen Laboratorium. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu benda atau bahan dari semua jenis organisme hidup, utamanya mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sterilisasi perlu dilakukan pada semua alat dan bahan yang akan digunakan di laboratorium, utamanya untuk pengerjaan yang sifatnya aseptik atau harus dalam kondisi yang steril. Apa perbedaan sterilisasi dengan desinfeksi? Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora, sedangkan desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi yaitu: yang pertama, sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Yang keempat, tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Yang kelima, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korenting steril. Dan yang keenam, saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka, harus dilakukan sterilisasi ulang. Adapun jenis-jenis sterilisasi yaitu: yang pertama mekanik atau filtrasi, yang kedua fisika, dan yang ketiga kimiawi. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi merupakan suatu cara yang dipakai untuk sterilisasi yang tidak tahan panas. Contohnya urea broth untuk mensterilisasi vaksin, enzim, vitamin, dan antibiotika. Yang kedua, sterilisasi secara fisika dengan dua metode yaitu pemanasan dan penyinaran. Pemanasan ada dua yaitu pemanasan kering yang dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat yang berupa logam seperti OC, pinset, dan gelas ujung pipet, bibir tabung, mulut Erlenmeyer pada penuangan. Pemanasan kering ada 4 yaitu dengan pemijaran, pembakaran, insinerator, dan hot air oven. Kemudian pemanasan basah yaitu pemanasan dengan tekanan tinggi, contohnya dengan menggunakan autoclave. Pemanasan basah ini dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan cara merebus, dengan uap air panas, dan dengan uap air bertekanan. Bagian kedua yaitu penyinaran yang dilakukan dengan cara radiasi yang digunakan untuk mensterilkan alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik spuit injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Sterilisasi yang ketiga yaitu secara kimiawi dengan menggunakan metode desinfeksi, yang dimana proses yang menggunakan suatu bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri, virus, dan beberapa strain bakteri resisten. Bahasanya, sterilisasi secara kimiawi menggunakan senyawa desinfektan antara lain alkohol. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan antimikrobial kimiawi: yang pertama, sifat bahan yang akan diberi perlakuan, kedua, tipe mikroorganisme, dan yang ketiga, keadaan lingkungan. Menurut Lai dan Hastowo, bahan yang menjadi rusak bila disterilkan pada suhu yang tinggi dapat disterilkan secara kimiawi dengan menggunakan gas. Bahan kimia yang sering digunakan yaitu alkohol, klor, iodium, formaldehid 8%, glutaraldehid, gas etilen oksida, NAD-klorosasioanurat, kloramina, dan klor dioksida. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.